cita-cita. Iya, seperti biasa kita akan bagi hadiah. Oh ini, dah aku minta kok Anda. Jangan, itu untuk teman-teman. Aku terus aku mama. Iya nanti tak minta. Teman. Oke, tapi sebelum Bunda Atin nanti bercerita bagi hadiah, Bunda Atin juga mau kasih hadiah dulu untuk yang kita. Jangan. Kenapa? Aku seperti hadiah itu Bunda Atin. Apa? Mesti lagu sing piye? Adikku sayang, oh adikku sayang, kini masanya kau akan dirikankan menjalankan syariat Nabiullah Ibrahim sebagai akal anbiya yang dikasihi Allah tersebut Khalilullah. Ada yang hafal? Belajar. Teteskan darahmu sebagai saksi demi sunnah Rasul yang harus ditaati. Uswatun hasanah sebagai teladan Sungguh mulia menjalankan kewajiban. Oh adik sayang. penatan. Apa? Hadiahnya nanti lagu jadi lo Mas Tito. Biarin dong, itu lagu spesial untuk yang kita. Enggak, ada lagu tak tanda ada kasihan. Terus Hadiahnya di oh iya. Gak apa ya, baik. Iya, ada yang mau hadiah besar juga. Iya, yang perlu kita nanti bukan undang Bunda Atin, nanti dibawa kami. Iklan ya saya. iya ini untuk Mas Nizam. Iya, ini untuk Mas Nizam. Mas Nizam Iya, itu hadiah spesial untuk Mas Nizam ya. Dari Bunda Atin apa Gajita? dari Kajita. Kalau dari Bunda Atin dia lagu itu kok air. Iya, baik dari Gajita. Semoga bisa menyenangkan hatinya Mas Nizam ya. Karena kata Rasulullah, saling memberi hadiah, saling menyayang, saling menyayangi. Baik, siapa yang mau dapat hadiah? Baik, hadiahnya banyak. Jadi ada syaratnya. Karena meskipun hadiahnya banyak, berapa itu Cak? 16. Kok cepet banget ngitungnya? Iya ketahui itu 16. Oke, karena hadiahnya tidak sejumlah teman-teman yang datang, maka ada syaratnya. Satu, ketika nanti Bunda bercerita, teman-teman mendengar. Dua, yang dilihat Bunda Atin pegang HP, meskipun nanti bisa dapat hadiah, nggak dapat. Maksudnya gimana? Jadi syarat yang terakhir itu bisa jawab pertanyaannya Bunda. Pertanyaan dari mana? Dari kisah-kisah. Tapi yang dilihat Bunda Atin masih pegang HP, nggak dikasih kesempatan Bunda untuk menjawab. Oh gitu. Iya ya, main HP-nya nanti bisa di rumah. Karena ketemu sama Bunda Atin itu kesempatan langka dan jadi larang. Ya, untuk tanya sama Mas Riza nggak larang menjawab. Baik, sekarang karena Bunda Atin mau bercerita, Gajita duduk dulu. Ya Allah dah, aku lah kayak disunting gitu lah kayak gitu. Ya Allah. Terus, Ya nanti aku kan ke syuting. iya nanti di syuting lagi. Nanti Gajita akan keluar setelah Bunda selesai bercerita. Karena kalau dia ikut, dia mengganggu. Enggak. Iya. Enggak. Iya, biasanya dia tuh ganggu kalau Bunda cerita. Merucut. Iya betul kayak Bunda Atin. Sudah, sekarang masuk dulu ya. Aku masuk nafas lagi. Iya. Nanti keluar lagi kita bagi hadiah. Oke lah, aku kan jadi anak yang solih ya Daya. Maaf. Baik, sebentar ya. Teman-teman, kita cek konsentrasi dulu ya, cek konsentrasi dulu. Nanti biar saat mendengarkan cerita konsentrasi masuk ceritanya. Sekarang ditanya sama Bunda. 1, 2, 3. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bulan? Siapa yang menciptakan awan? Siapa yang membuat bakwan? Orang konsentrasi pintar sekali lagi. Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan laut? Siapa yang menciptakan rumput? Siapa
yang membuat sirup? Orang, ada bakwan, ada sirup. Silakan dinikmati. Udah akin le, mana sih sirup sama bakwannya kok buat? Dibayangkan saja dulu. Nanti siapa tahu teman-teman ke depan ketemu orang jualan, beli sendiri ya. Baik, konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim, kisahnya kita mulai. Mas Nizam, bocoran dari mama, usianya 10 tahun, benar? Iya benar. Usianya 10 tahun. Kata Rasulullah, ketika anak-anak sudah usia 10 tahun kok diperintah sholat itu belum mau, nggak mau berangkat. Nizam, sholat nak? Iya ma, aku ambil wudhu dulu. Tapi di pojok sana ada anak namanya Faijo. Jo, sholat Jo. Ya ma, aku main game aja. Jo, sholat Jo. Enggak. Ada nggak gitu? Nggak ada. Insya Allah anak-anak sini semuanya keren. Kata Rasulullah kalau diperintah sholat nggak mau, boleh dipukul. Bunda tanya yang hadir semuanya, pernah nggak dipukul ayah atau ibu gara-gara nggak sholat? Nggak pernah. Masya Allah, itu karena ayah sama mama sayang sama teman-teman. Nah hari ini kita mau belajar tentang sholatnya sahabat kita, sahabat Rasulullah yang bernama siapa? Ikuti Bunda Adi. Abdullah bin Ummi Maktum. Sekali lagi, Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi nanti kalau ditanya Bunda harus lengkap ya. Nah teman-teman, pada suatu hari selesai sholat berjamaah, Rasulullah berkumpul dengan para sahabat di masjid. Rasulullah memberi kajian dan Rasulullah berkata pada semua sahabat, wahai sahabatku, jika engkau mendengar suara azan, maka segeralah engkau pergi ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Teman-teman, salah satu di antara sahabat itu ada Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum, mohon maaf, ternyata matanya buta. Buta itu nggak bisa melihat. Lalu Abdullah karena buta, teman-teman, memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mohon maaf, mataku kan buta. Untuk berjalan aku harus tertatih-tatih. Apakah aku boleh sholat di rumah saja, wahai Rasulullah? Kira-kira boleh bukan? Boleh. Kasihan kan ya. Tapi apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab bahwasanya, wahai Abdullah, apakah telingamu masih bisa mendengar azan? Bisa, pinter. Karena yang buta apa? Yang buta mata hatinya. Bukan, yang buta mata. Jadi telinga masih bisa mendengar? Bisa. Abdullah pun menjawab, bisa wahai Rasulullah. Berarti jika telingamu masih bisa mendengar suara azan, bergegaslah ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Sejak itu Abdullah bin Ummi Maktum tidak pernah absen sholat di masjid. Ketika terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung berangkat ke masjid. Bahkan sebelum terdengar azan sudah berangkat. Sama seperti teman-teman, ketika terdengar azan langsung berdiri, lari kemana? Ke lapangan layangan katanya. Lari ke masjid. Nah, teman-teman, kenapa sayang? Oh, baik. Oke, direnovasi dulu rambutnya. Nah, terima kasih cantik. Nah, kita lanjut. Setelah itu, di suatu hari, ketika pagi hari, terdengar suara azan sayup-sayup, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan apa? Azan subuh. Abdullah bin Ummi Maktum mengambil tongkatnya dan segera berjalan ke masjid. Tiba-tiba di tengah jalan ada batu, teman-teman. Karena Abdullah bin Ummi Maktum tidak bisa melihat, maka bahasa Inggrisnya Abdullah bin Ummi Maktum kesandung.
Ini itu bahasa Inggris. Kesandung batu dan terjatuh, kakinya berdarah, perih, sakit. Abdullah bin Maktum berdiri lagi, langsung budal lagi, budal boleh, budal masjid. Lanjutkan ia pergi ke masjid. Esok harinya teman-teman, ketika Abdullah bin Maktum membuka pintu hendak keluar rumah, tiba-tiba ada tangan yang memegang Abdullah. Ternyata yang megang itu seorang anak muda, dan diantarlah Abdullah itu sampai masjid. Anehnya, ketika sampai masjid, Abdullah bin Maktum berjamaah dengan Rasulullah dan sahabat. Yang ngantar itu duduk di teras masjid, nungguin apa? Nungguin sandal. Ketika Abdullah keluar masjid, dia berdiri lagi, gandeng lagi, dituntun lagi sampai pulang. Berhari-hari seperti itu. Akhirnya pada suatu hari Abdullah bin Maktum penasaran. Nah, kita sambil menggambar. Papannya Bunda warna apa? Ini juga nggak bisa dekat ya. Sebentar. Bunda Adin agak di samping aja ya. Begini biar mic-nya aman. Oke, pada suatu hari akhirnya lalu jaga jarak ini. Agak ke sana, Dek. Malah agak ke sana. Sini. Gini. Sebentar. Iya. Sabar teman-teman ya. Sudah ada coba. Coba teman-teman. Oke, tinggal lama. Coba. Cek. Alhamdulillah aman. Nah teman-teman, sampai mana tadi? Pada suatu hari Abdullah bin Maktum akhirnya penasaran, siapa kira-kira yang mengantar dirinya setiap hari ke masjid. Akhirnya Abdullah bin Maktum bertanya, wahai anak muda, siapakah namamu? Setiap hari engkau mengantarku pergi ke masjid. Cek. Kata si pemuda, kamu Mati. cek. Kamu gak perlu tahu siapa aku. Yang penting setiap hari aku akan mengantarmu pergi ke masjid. Kata Abdullah, gimana? Tidak. Aku ingin tahu namamu agar cek. Nanti Cek. Coba. Cek. Iya. Iya. Coba pakai ini aja. Sudah. Abang nggih pun bosku di mana? Nah, coba. Ini dulu sudah lanjutkan. Ini. Aku tuh ini. Cek. Oke? Sudah ya? Pakai itu? Bisa? Cek. Tidak ada apa-apa sementara ini. Cek. Oke, Bunda Adin agak sini ya. Baik, kita lanjut. Kata Abdullah bin Maktum, tidak, aku ingin tahu siapa namamu agar aku bisa enak. Kita cek. Baik. Akhirnya Abdullah bin Maktum bilang, tidak, aku ingin tahu siapa namamu agar bisa kusebut dalam doa-doa. Abdullah, aku gak perlu kamu doakan. Gak usah, aku gak butuh didoakan. Baik, kalau engkau tidak mau aku doakan, tidak mau memberitahu siapa namamu, baiklah, mulai besok jangan antar aku ke masjid. Aku bisa pergi ke masjid sendiri.
ngeri. Akhirnya yang mengantar Abdullah bin Umi Maktum pun mengungkap jati dirinya. Siapa ya kira-kira ini? Gambar apa ini? Iblis, tapi sudah tetap berhati deh. Dikasih dia. Iya, pinter, iblis. Akhirnya iblisnya mengungkap jati dirinya. Kalau apa? Iblisnya ini gambar iblis. Takut ya gambar iblis ya? Enggak, gambarnya kan lucu. Akhirnya iblisnya tertawa. Aku adalah iblis. Abdullah bin Umi Maktum kaget. Kamu iblis? Jika kamu iblis, kenapa mengatakan sholat ke masjid? Apakah kamu ingat suatu hari kamu terjatuh dan saat itu engkau terus ke masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosamu separuh. Aku tidak mau kalau kau jatuh lagi, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Ya Allah, bedas lagi. Teman-teman, kenapa iblis kok mengantar Abdullah ke masjid? Takut terjatuh. Kalau kok terjatuh lagi, dosanya Abdullah akan diampuni semua oleh Allah. Maka Abdullah pun tahu pahalanya sholat ke masjid itu sangat besar. Maka Abdullah bin Umi Maktum tidak pernah meninggalkan sholat jamaah di masjid. Nah, jadi teman-teman terutama yang laki-laki, sholatnya kalau bisa di masjid. Apalagi seperti Mas Nizam yang sudah usia 10 tahun, harus sudah belajar sholat 5 waktu. Teman-teman, selain dosanya diampuni ketika sholat, rajin sholat, teman-teman, doanya teman-teman itu akan mudah dikabulkan oleh Allah. Sekarang siapa kira-kira yang mau hadiah? Tapi kita bermain dulu. Adik berani maju? Berani? Sini. Berani maju. Hadiahnya nanti. Sekarang kita mau bermain dulu. Kita kenalan dulu. Kebetulan ya Allah. Sini sayang. Boleh hadiahnya 1. Terima kasih Mbak Desa. Siapa yang mau hadiah lagi? Ya, kita pakai Garjita ya. Oke. Garjita. Iya ya Allah. Itu loh Bu, ya Allah. Aku gak dikasih waktu. Bukan itu. Tadi masih bermain sama Mbak Desa. Oh gitu. Sudah, aku ditinggalin nih. Oh di sini Desa. Bukan. Mbak Desa tadi diajak main dan dapat hadiah. Sekarang yang lain juga akan dapat hadiah. Jempol. Siap? Apa aturannya tadi? Ketika sudah mendengarkan cerita, aturan berikutnya yaitu jawab pertanyaan. Tapi kita ngobrol dulu sama Garjita. Garjita tadi Bunda bercerita tentang sholat. Nah, Mas Nizam kan usianya 10 tahun. Sudah harus wajib belajar sholat karena sudah mendekati akil balik. Oh gitu. Iya, sama Garjita juga. Katanya usianya berapa? Aku 15 tahun. Oh 15 tahun. Berarti sudah akil balik. Iya. Berarti rajin sholat? Enggak. Loh, astagfirullah. Bunda tanya teman-teman dulu ya. Iya. Mereka pasti rajin sholat. Nggak kayak Garjita. Siapa yang sholatnya 5 waktu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siapa yang sholatnya baru 4? Oh, belajar masih kecil sudah 4 pintar. Yang kacamata pintar. Siapa yang sholatnya 3? Gak ada ya? Sholatnya 3 gak ada? Oke, sekarang ditanya. Siapa yang sholatnya baru 2? Oh, gak ada semuanya. Berarti semuanya rajin sholat. Berapa kali sholatnya? 5
Nah, sekarang ditanya, kenapa kok nggak sholat? Gini loh ya, ya, Kini aku tuh subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. ya Allah. Lu nggak boleh, itu namanya banyak alasan. Piye kanda? Juga boleh, harus sholat. Gini loh, kayak akunya itu kan. Iya, Pi. Iwa tandem, ono iwa sopan, terjemah ganteng, terpenyang ganteng, ora gelap salat. Iwa hiu, iwa papat. Percuma ayu, orang gelap sholat. Ada di sini? Nggak ada ya? Kok nunjukkan Joni? Insya Allah semuanya rajin sholat. Ditanya Bunda, wis kamu katanya ganteng, nah kok gak sholat? Gini, rek, rumono rek. Bahasa sing halus. Ya kan orang suruh tuh, ya menunggu rek. Ya wis, kenapa kok gak sholat? Tak kasih tahu, kenapa aku gak sholat? Ada yang tahu nggak? Yang tahu tak kasih hadiah. Kenapa kok Gajita gak sholat? Sini. Mulai cerdas ini ya. Ini calon wali kota. Oh, Masya Allah, amin. Calon wali kota 45 tahun kemudian ya. Saya namanya siapa? Rehan, kelas berapa? 3. Sholatnya sudah 5 waktu? Belum. Bahaya. Sholatnya berapa waktu? Oh, 4. Berarti sedikit subuh. Ya, mulai besok sholat subuh ya. Oke, Rehan, ambil hadiahnya 1. Betul kata Rehan. Kenapa Gajita nggak sholat? Karena aku boneka. Jadi yang boleh nggak sholat siapa? Boneka. Teman-teman manusia apa boneka? Jadi harus sholat. Ojo nyoto aku. Iya, kalau bukan boneka harus sholat. Adik dulu ya kasih hadiah. Adik mau maju berani? Oh, nggak berani juga. Jangan dipaksa. Anaknya tuan rumah. Nanti Bunda Ati diboikot. Ya wes. Nggak apa-apa. Bunda tanya namanya aja. Oke. Oh mau dirayu mau. Dek, kamu belum hitam. Belum kita. Oh, kenapa kok nggak bareng kakak hitamnya?